Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Novita Mulia. Pada saat ini, saya mengabdi sebagai guru di SMA Negeri 1 Brau, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada materi teks anekdot di kelas 10E SMA Negeri 1 Brau. Semoga praktik baik ini dapat menjadi referensi dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mari kita simak bersama praktik baik saya berikut ini. Praktik baik ini saya susun sebagai salah satu refleksi akhir dan rencana tindak lanjut praktik pengalaman lapangan mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di FKIP Universitas Mula Warman, Jalan Kuaro, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Kalimantan Timur. Tujuan yang ingin dicapai pada praktik baik ini yaitu meningkatkan motivasi dan kemampuan peserta didik dalam mengalih wahanakan teks anekdot ke dalam bentuk anekdot grafis atau aural dengan model pembelajaran Project Based Learning atau yang biasa disebut sebagai model PJBL. Situasi yang tergambar dalam praktik baik ini adalah proses kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Brau, kelas 10E pada tanggal 11 Januari 2023. Latar belakang masalah yang diambil yaitu baik dari sisi pendidik, peserta didik maupun fasilitas pendukung. Kondisi sebelumnya yang menjadi permasalahan adalah pendidik masih menggunakan metode konvensional yang kurang inovatif serta tidak interaktif, masih cenderung monoton, sehingga membuat siswa cenderung jenuh dan bosan selama proses pembelajaran berlangsung. Pendidik belum memilih model pembelajaran yang tepat. Permasalahan berikutnya adalah bahan ajar dan fasilitas penunjang pembelajaran pun masih dirasa kurang menarik. Lembar kegiatan peserta didik atau LKPD yang diberikan oleh pendidik belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam proses pelaksanaan praktik baik ini, saya berperan sebagai pendidik yang memiliki tugas untuk menguasai kompetensi bidang pedagogik dan profesional. Hal ini sesuai dengan fungsi peran pendidik sebagai katalisator, inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator. Terdapat beberapa langkah aksi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan, menjawab permasalahan, dan menyelesaikan praktik baik ini. Pertama, menyusun urutan tujuan pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran ini agar stimulus yang diterima peserta didik pada tiap pertemuan saling berkaitan dan berkelanjutan. Pada tahap penyusunan tujuan pembelajaran, pendidik pun perlu untuk menentukan indikator tujuan pembelajaran yang memenuhi KKO atau kata kerja operasional pembelajaran HOTS, yaitu pada proses berpikir C4 sampai C6 pada kompetensi pengetahuan, serta P3 sampai P4 pada kompetensi keterampilan. Pada hal ini, pendidik merumuskan pada level kognitif P3 yaitu mengalih wahanakan. Langkah kedua yaitu pemilihan model pembelajaran yang tepat. Pada praktik baik ini, pendidik memilih untuk menerapkan model PJBL atau Project Based Learning untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Langkah ketiga adalah pemilihan bahan ajar, tema, serta penyusunan LKPD yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Langkah aksi berikutnya adalah penyusunan perangkat modul ajar. Pada praktik baik ini, pendidik menerapkan kurikulum merdeka. Perangkat modul ajar yang dimaksud adalah modul ajar, bahan ajar,
media pembelajaran, LKPD, serta instrumen penilaian. Penyusunan modul ajar disesuaikan dengan sintaks pembelajaran PJBL. Sintaks yang diterapkan pada model pembelajaran PJBL yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, peserta didik diberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa masalah yang menarik dan layak untuk diangkat menjadi teks anekdot kelompok Anda? Pada pertanyaan ini, peserta didik memberikan respons sesuai dengan tema atau masalah yang mereka angkat untuk menuliskan teks anekdot pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, diberikan pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengolah teks anekdot tersebut menjadi lebih menarik perhatian pembaca ataupun khalayak. Pada pertanyaan itu, peserta didik memberikan respons sesuai dengan pengetahuan dasar mereka. Selanjutnya, pendidik memberikan beberapa contoh terkait anekdot audio atau aural dan anekdot grafis. Sintaks berikutnya adalah menyusun jadwal pembuatan. Pada tahap ini, peserta didik diorganisasikan dalam beberapa kelompok sesuai dengan kelompok teks anekdot tulis mereka. Peserta didik dibagikan LKPD, kemudian pendidik mereview prosedur pembuatan anekdot grafis ataupun aural yang dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik berdiskusi dan berkolaborasi bersama kelompoknya masing-masing. Sintaks berikutnya adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Pendidik melakukan observasi dan pembimbingan terhadap kerja sama peserta didik. Peserta didik membuat produk dan pendidik beserta peserta didik berdiskusi terkait permasalahan yang mereka hadapi selama proses kolaborasi berlangsung. Tahap berikutnya adalah menguji hasil. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kemudian peserta didik lain memberikan tanggapan yang difasilitasi oleh pendidik. Sintak berikutnya adalah evaluasi pengalaman belajar. Pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk dapat mengeksplorasi pemahaman mereka dari hasil presentasi kelompok. Kemudian, pendidik beserta peserta didik bersama-sama untuk memberikan refleksi terkait proses pembelajaran serta proses presentasi hasil proyek atau produk kelompok masing-masing. Langkah aksi berikutnya adalah pemilihan media atau fasilitas penunjang pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah media digital, seperti perangkat laptop maupun gawai. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tidak merasakan pembelajaran yang monoton dan dapat lebih mengeksplorasi kemampuannya dalam literasi digital. Fasilitas sekolah yang dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran adalah laptop, layar proyektor, serta pelantang suara. Kelima langkah aksi ini diramu menjadi satu dan diimplementasikan dalam proses pelaksanaan pembelajaran praktik baik ini. Terdapat beberapa dampak atau hasil yang tampak dari pelaksanaan praktik baik ini. Di antaranya yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik. Peserta didik menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hasil berikutnya yaitu peserta didik dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam tugas kelompok dengan baik. Keterampilan peserta didik dalam literasi digital pun nampak meningkat, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Pada praktik baik ini juga nampak proses pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini ditunjukkan pada tahapan peserta didik yang diperbolehkan untuk memilih bentuk alih wahana teks anekdot sesuai dengan keterampilan dan literasi digital yang mereka miliki. Pada proses mengalihwahanakan teks anekdot, baik itu ke dalam anekdot grafis maupun anekdot aural, peserta didik nampak semakin terampil dalam penggunaan aplikasi digital seperti IBIS Pen 10 dan Krita. Namun, hal ini tidak menyurutkan semangat peserta didik yang lain ketika mereka lebih memilih untuk membuat anekdot grafisnya secara manual. Demikian penjelasan terkait praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat
bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Pagi sukses. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini teman-teman? Ada? Siapa saja? Cecil. Siapa lagi? Oke. Sekarang gini, saya akan absen, tapi ketika di absen, silahkan teman-teman untuk menyebutkan satu resolusi yang akan teman-teman capai di pembelajaran bahasa Indonesia semester ini. Najwa Usman, di mana Najwa Usman? Oh, di sebelah sini. Ya, silahkan Najwa. Resolusi saya buat belajar bahasa Indonesia, saya ingin agar ketika presentasi saya dapat lancar menggunakan kosakata dan banyak kalimat yang baru. Kemudian terakhir ada Raka Al-Mahdi. Resolusi saya tahun ini saya ingin meningkatkan nilai saya. Baik, amin. Meningkatkan nilai dalam bahasa Indonesia. Semoga resolusi-resolusi teman-teman bisa terwujud di proses pembelajaran semester genap ini ya. Kayaknya kita punya peningkatan. Karena seseorang yang sama seperti kemarin, dia termasuk orang-orang yang merugi, betul. Tetapi ketika dia punya peningkatan, walaupun itu sedikit, yang jelas ada peningkatan atau perubahan, dia termasuk orang yang beruntung. Ya, untuk hari ini teman-teman kita akan melanjutkan proses pembelajaran bahasa Indonesia kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Yang pertemuan sebelumnya teman-teman ngapain? Membuat teks anekdot. Nah, sekarang kita masuk ke proses akhir dari pembelajaran anekdot. Apa itu? Tujuan pembelajaran kita adalah mengalihwahanakan. Pernah mendengar mengalihwahanakan? Yang seperti apa itu, Tito? Itu seperti mengubah satu kebiasaan lainnya sebagai contoh kecilnya. Baik, ya, mengalihwahanakan itu mengubah bentuk satu ke bentuk yang lain. Tapi dia tidak mengubah esensinya. Maksudnya isinya tetap sama, maksudnya sama, tapi bentuknya berbeda seperti itu dengan variasi yang lain. Ya, kita akan mengalihwahanakan satu teks ke teks yang lain untuk tujuan ekonomi kreatif. Kemudian untuk hal ini indikator kita adalah mengalihwahanakan teks anekdot dalam bentuk anekdot grafis atau aural. Apa itu anekdot grafis? Anekdot yang dalam bentuk gambar, karena dia grafis ya. Kemudian, apa itu anekdot aural? Anekdot dengan menggunakan suara atau audio gitu ya. Baik, coba kita lihat apakah benar. Ayo kita lihatkan bersama. Kemarin teman-teman sudah membuat teks anekdot ya, dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar masing-masing. Ya. Kemudian sekarang, apa masalah yang menarik dan layak untuk diangkat menjadi teks anekdot dari kelompok kalian masing-masing? Jadi untuk teks anekdot kemarin kelompok saya mengangkat masalah yaitu kekerasan anak dari orang tua. Kami mengangkat masalah itu karena menurut kami kekerasan anak itu masih dianggap wajar, padahal seharusnya itu tidak bisa diwajarkan. Masalah tentang kekerasan anak dari orang tua ya. KDRT gitu ya Kak ya. Baik, untuk KDRT. Ini masalah yang terjadi di lingkungan kita teman-teman. Fakta, bukan hoax ya. Bagaimana sih cara kita untuk mengolah teks anekdot agar menjadi lebih menarik perhatian pembaca? Ya, jadi untuk teks anekdot supaya lebih menarik pembaca dan khalayak, itu maka dibuat dalam bentuk gambar yang menarik seperti komik, poster, karikatur, dan juga disajikan dalam bentuk yang kekinian seperti stand up komedi atau parodi. Ada yang pernah lihat karikatur? Pernah. Seperti apa karikatur itu? Yang bagaimana Kak? Dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan. Entah dilebih-lebihkan gimana sih? Daripada badannya. Kepala lebih besar daripada badan. Gambarnya begitu ya. Tadi selain karikatur ada apa lagi? Komik. Apakah semua komik bisa dijadikan sebagai anekdot? Ada yang komik sebagai anekdot, ada komik yang fungsinya sebagai Hiburan. ya betul, sebagai hiburan. Doraemon? Hiburan. Bisa Doraemon jadi anekdot? Bergantung apa yo? Bergantung topiknya atau jalan ceritanya begitu ya? Iya. Semua bergantung dari apa yang dia bahas dalam cerita itu. Nah,
Sekarang waktunya kita untuk berkolaborasi bersama kelompok masing-masing. Teman-teman sudah masuk ke kelompok masing-masing ya. Duduknya sudah berkelompok. Kita akan melanjutkan pekerjaan kita yaitu mengerjakan LKPD 6. Ya, bagaimana cara mengerjakan LKPD 6? Silahkan teman-teman lihat di lembar kerja masing-masing atau lembar kegiatan masing-masing. Di situ kita akan diminta untuk menentukan. Jadi untuk bentuk alih wahana teks anekdot itu kan ada dua ya. Bisa bentuknya grafis, bisa bentuknya oral. Silahkan teman-teman lingkarin bagian yang teman-teman pilih. Apakah kelompok kalian mau membuatnya dalam bentuk grafis atau oral? Kemudian ketika bentuknya grafis, maka yang diisi adalah tabel bagian atas. Judul kalian apa? Silahkan dituliskan. Pastikan penulisan judulnya sesuai dengan ketentuan penulisan judul. Kemudian setelah itu aplikasi yang teman-teman gunakan apa? Boleh menggunakan handphone atau laptop masing-masing. Karena banyak ya aplikasi-aplikasi untuk menggambar. Kemudian silahkan teman-teman deskripsikan gambarnya bagaimana, kemudian dialognya apa pada masing-masing panel yang tersedia. Panelnya itu yang kotak-kotak itu ya, kalau kita bentuk komik. Nah, ketika teman-teman memilih anekdot oral, maka silakan isi tabel yang ada di bawah. Kalau anekdot oral di sini kita sempitkan menjadi lawakan tunggal aja. Silahkan yang biasanya ngevlog, yang suka live Instagram, ini waktunya kalian untuk menyalurkan bakat. Silahkan teman-teman buat anekdot oral dengan ketentuan beat dan punchline-nya sesuai dengan yang ada di situ. Begitu ya. Ada pertanyaan sebelum dimulai? Ada pertanyaan? Tidak ada, silahkan teman-teman bekerja di kelompok masing-masing. Yang punya kendala silahkan nunjuk tangan ya. Kendala apa yang teman-teman temui selama proses pembuatan anekdot grafis atau oral? Anekdot grafis ini boleh dibuat seperti fabel kah, Bu? Anekdot grafis apakah boleh dibuat seperti fabel? Ya. Mbak, teman-teman ada yang bertanya nih. Apakah anekdot grafis itu kita boleh buat seperti fabel? Boleh Bu, soalnya biar lebih menarik. Dan biasanya di fabel itu kan kayak cerita kancil tuh juga nyindir tentang biasanya masalah-masalah dalam kehidupan atau masalah-masalah di lingkungan sekitar. Terima kasih Kak Angel. Jadi boleh ya, ketika kita mau buat anekdot grafis dengan model fabel, itu boleh. Yang penting adalah masalah yang kita angkat itu masalah yang benar-benar ada di lingkungan kita. Karena anekdot gunanya untuk mengkritik. Baik ya teman-teman, kita siap untuk mempresentasikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, ini adalah bentuk alih wahana dari teks anekdot yang kami buat. Apakah terlihat dengan jelas? Jadi seperti yang kalian lihat, bentuk alih wahana kami itu adalah grafis. Dan teknik yang kami gunakan adalah menggambar dengan manual. Dan juga untuk pewarnaannya kami menggunakan pensil warna. Oke, jadi pada panel pertama di sini terdapat seorang guru yang sedang menjelaskan kepada anak-anaknya. Dan di sini juga terdapat siswa-siswa yang memperhatikan. Itu di panel kedua terdapat keterangan waktu, yaitu time skip atau pelompatan waktu. Dan panel pun menjawab, hanya tanda tangan orang tua saya, Bu, bukan di kertas ya. Di panel keempat atau panel terakhir, kita menunjukkan bahwa tangannya yang membiru atau tidak lain adalah tangan yang bekas dipukul gitu. Nah, panel bilang, Bu, tanda tangan orang tua saya ada di lengan saya. Kalau menurut saya sendiri, untuk dot grafik ini, gambarnya tuh udah cukup bagus. Terus yang dimaksud sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar kami yang berjudul Perjalanan. Panel pertama, gambar ban di atas yang sedang direm di atas aspal. Dan gambar sebuah warung makan yang tempat mereka berhenti. Hari itu Novel langsung bertanya, mumpung masih dekat mau balik kah? Lalu berteriak mumpung. Agus yang kebingungan bertanya, lah kenapa? Novel menjelaskan, Ian nanti trifobia Agus kambuh. Bingung dan bertanya kenapa aku. Lalu menjelaskan setelah ini mereka akan masuk ke wahana lubang keabadian yang jalannya tuh rusak. Perlihatkan di gambar ini. Menurut saya gambarnya ini sudah sangat bagus. Bisa diteruskan untuk menjadi komik satu chapter. Kemudian dari cerita yang saya baca di sana dapat dipahami maksudnya. Assalamualaikum
gambarnya bagus dan rapi, tapi mungkin chatnya tuh ya bisa lebih dikerangi lagi. Soalnya chatnya tuh nggak kebaca kalau dari sini. Jadi kalau dia terdekat kebaca, tapi kalau dari sini nggak kebaca. Terima kasih banyak. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jadikan catatan ya teman-teman ya. Catatan. Pertama, dari segi ilustrasi gambar sudah memenuhi unsur gitu ya. Hanya saja dari segi penulisan dialog. Jika kita membuat versi komik, potongan komik seperti ini, itu bisa dialognya kita padatkan ya. Baik, kita padatkan. Bagian ibu guru. Anak-anak berdasarkan hasil ulangan kan lembarnya nanti tanda tanya oleh orang tua. Tunggu minggu depan. Cukup sampai di situ. Jadi tidak usah sepanjang ini. Bahkan gambarnya jangan terlalu rame. Jadi yang kita fokuskan tuh kelihatan. Fokus gambarnya yang mana sih gitu ya. Jadi jangan terlalu rame. Sepertinya hampir semua kelompok anekdot grafis ya. Berarti kita punya PR. Apa PR kita? Kita harus bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian meningkatkan keterampilan kita dalam berbicara. Ketika teman-teman sudah percaya diri, kemudian terampil dalam berbicara, pilihan lain teman-teman kerjakan. Hanya sekedar grafis, tapi juga bisa dalam bentuk aural. Audiovisual, begitu ya. Situasi untuk hari ini, kan teman-teman nanti buat anekdot grafis atau aural berdasarkan ilustrasi teks yang saya kirimkan di grup WA ya. Itu akan dikumpulkan di pekan depan untuk melihat kalau teman-teman sudah paham. Dan itu masing-masing. Kalau yang sekarang kan kelompok nih, versi kelompok. Dan itu nanti versi masing-masing. Kalau kesimpulan teman-teman untuk proses pembelajaran hari ini, saya tunjuk tangan, silahkan Kak Nabila. Untuk saya, kesimpulan ini anekdot itu merupakan kritikan terhadap suatu permasalahan yang disajikan secara tersirat, terus juga mengandung unsur humor dan juga sindiran sih, Bu. Nah, jadi kesimpulan saya terkait hasil belajar hari ini itu anekdot itu tidak hanya bisa dibuat dalam bentuk cerita atau teks dialog, tapi juga bisa dibuat dalam bentuk fabel atau bentuk karikatur seperti komik dan lainnya. Bisa juga secara audiovisual seperti lawakan tunggal ataupun komedi seperti itu. Baik, bagus, terima kasih. Jadi untuk sekarang kita mengikuti perkembangan zaman ya. Tidak hanya bentuk teks tulisan saja yang bisa kita sajikan untuk mengkritik atau membuat anekdot, tapi juga bisa dalam bentuk lain. Seperti yang sudah kita saksikan bersama hasil teman-teman. Terima kasih Kak Sapri, bisa ya. Nanti ketika ada sesuatu, bolehlah kita buat kritikan versi anekdot, grafis atau aural, permasalahan-permasalahan yang teman-teman IQ-nya perlu dikritik nih, gitu ya. Proses pembelajaran berikutnya, teman-teman, untuk anekdot kita sudah selesai, berarti siap-siap untuk ulangan harian dan kita akan pretest materi bab berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Terima kasih Kak Tito, semoga apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Tomo. Saya selaku siswi yang diajar oleh Bu Ika. Pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Ika, menurut saya materinya sangat mudah dipahami dan dapat dimengerti. Terdapat juga beberapa kelebihan yang saya dapatkan dengan belajar dengan Bu Ika. Yang pertama, menurut saya itu belajar dengan Bu Ika, pembelajarannya sangat variatif. Kami tidak hanya sekedar membuat teks saja, tetapi kami juga diajarkan dan juga diberi tugas untuk mengalihwahanakan teks menjadi bentuk lain. Contohnya seperti mengalihwahanakan teks menjadi scrapbook, menjadi grafik dan juga menjadi audio visual. Nah, itu dengan tugas tersebut itu menjadi media penyaluran bakat bagi siswa untuk menunjukkan bakat-bakat mereka, seperti bakat menggambar, bakat mewarnai, itu menjadi media penyalurannya. Selain dari variatif, pembelajaran bersama Bu Ika juga sangat terjadi komunikasi dua arah. Tidak hanya sekedar komunikasi dari guru, maksudnya kami tidak hanya sekedar mendengarkan
kebanyakan guru menjelaskan. Tapi Bu Ika juga selalu memberikan kesempatan buat kami untuk bertanya jika ada yang tidak dipahami. Jadi Bu Ika jadi tahu kebutuhan kami apa, dan juga kami jadi lebih paham tentang materinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah wali murid dari Ananda Muhammad Zakiansa Al-Kausar dari kelas 10. Saya mendapatkan informasi dari Ananda bahwa ada seorang guru, yaitu Ibu Ika Novita Mulia, yang sedang mengikuti kegiatan PPG di sekolahnya. Dan Ananda Zaki termasuk salah satu siswa yang ikut dalam pelaksanaan PPL guru tersebut. Informasi yang saya terima dari Ananda, proses mengajar guru ini tampak lebih baik dan energik setelah mengikuti PPG. Tampak dari cara mengajar, metode yang digunakan, dan proses yang mengajak siswa untuk dapat menghasilkan karya yang sesuai dengan bakat dan minat siswanya. Siswa dibimbing untuk berani berbicara, mengungkapkan pendapat, percaya diri, dan mengembangkan bakat yang mereka miliki. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Hartati. Sebagai rekan sejawat, guru bahasa Indonesia, saya akan memberikan testimoni saya terkait pembelajaran PPL yang dilaksanakan oleh Ibu Ika Novita Mulia dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan tujuan pembelajaran mengalihwahanakan suatu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif pada pembelajaran materi teks anekdot. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya mengamati siswa tampak antusias dan aktif dalam penyusunan rencana dan persiapan kegiatan proyeknya. Kemudian, dalam hal ini saya melihat guru telah bantu siswa dalam mengalihwahanakan teks anekdot ke dalam bentuk teks lainnya, sehingga siswa bisa memilih teks anekdotnya sendiri berdasarkan pilihannya dan kreativitas peserta didik. Terkait pemanfaatan teknologi, guru telah membantu siswa dalam mengerjakan proyeknya dengan menggunakan strategi berdiferensiasi, sehingga siswa bisa membuat teks anekdot grafis ataupun teks anekdot dalam bentuk aural. Saya juga melihat bahwa guru telah memberikan stimulus kepada siswa untuk bisa berpikir berdasarkan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga siswa bisa menulis teks anekdot berdasarkan fakta dan merupakan hasil dari pemikiran siswa itu sendiri. Demikian testimoni yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Hardianta. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Saya akan memberikan testimoni apa yang diajarkan oleh atau yang dipraktekkan oleh Ibu Ika mengenai pembelajaran kemarin. Berdasarkan pembelajaran yang Ibu Ika lakukan kemarin menggunakan PJBL, bahwa dengan pembelajaran tersebut saya melihat anak-anak lebih antusias, lebih aktif karena dikelompok-kelompokkan, kemudian juga ada aplikasi yang diberikan ke anak sehingga anak itu lebih tertarik. Dengan lebih tertarik tersebut, maka pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ika itu lebih ada kemajuan lah, ada kemajuan, kemudian juga akan lebih menarik siswa sehingga siswa lebih aktif lagi. Setelah saya melihat apa yang diajarkan atau yang dipraktekkan Ibu Ika nanti itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman di SMA 1, kemudian juga bisa dipraktekkan ke anak didik mereka, sehingga pembelajaran itu akan lebih menarik, sehingga akan menyebabkan siswa itu akan lebih tertantang atau lebih antusias ketika belajar di kelas. Itu saja pendapat dari saya mengenai apa yang dilakukan oleh Ibu Ika kemarin. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.